Penataan kota merupakan salah satu urusan umat yang mau tidak mau harus menjadi fokus setiap pemimpin suatu wilayah. Karena suatu kota sejatinya menjadi sebuah rumah yang besar bagi para penghuninya. Tanpa penataan kota yang terstruktur baik, sebuah kota pasti akan mengalami chaos yang menghilangkan keamanan dan kenyamanan di dalamnya. Setelah berhasil dibuka Konstantinopel, maka Al-Fatih naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia lihat seluruh daratan yang ada. Kemudian dia bilang, ini tempat yang sangat tepat untuk menjadi ibu kota dunia. Dia saksikan Pak itu. Nah, artinya bahwa dia siap membangun negeri itu. Bukan ditaklukkan, kemudian disedot kain, dia pergi, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah Trans 7 dan generasi muda masa depan kebanggaan Islam. Semoga pagi hari ini menjadi awal hari yang penuh berkah bagi Anda semua. Umat muslim secara khusus telah memiliki panduan struktur hidup bermasyarakat yang lengkap atas dasar wahyu ilahiyah yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Tata kota Islami pernah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memimpin dan membangun kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam penataan sebuah kota, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah lepas dari pembahasan fikih tata kota, yakni yang membahas tentang bagaimana membangun sebuah bangunan, tentang pembuatan hukum dan kebaikan, serta pembangunan fasilitas umum masyarakat yang bernafaskan tata krama Islami. Misalnya pada waktu itu, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah memiliki 2 buah pilar. Namun salah satu pilar harus dirobohkan, karena dari tingginya menara itu, seorang muazin dapat melihat bagian dalam sebuah rumah sahabat, di mana istri dan anak-anak perempuan sahabat tidak mengenakan hijab atau penutup aurat. Ini dalam rangka menjaga hak orang lain, kenyamanan orang lain, bahkan dalam berlalu lalang, berjalan kaki diantaranya, atau melewati jalan di depan rumah kita atau di samping rumah kita, walaupun kita membangun di tanah kita sendiri, di hak kita sendiri. Artinya bahwa muslimin itu membangun tata kota itu tidak akan pernah lepas dari pembahasan fikih panduannya. Kalau nanti fikih, maka akan pasti berpandu pada Al-Quran, juga kepada hadis Nabi SAW. Kita lihat bagaimana sejarah Islam membuktikan bahwa tiap negeri yang dimenangkan oleh umat muslim pasti berkembang menjadi negeri yang makmur dan memanjakan seluruh masyarakatnya dengan segala fasilitas umum yang terstruktur dengan sangat baik. Kita lihat Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah yang senantiasa menjadi simbol suci poros pemersatu seluruh umat muslim di dunia, terbebas dari berhala-berhala kaum kafir Quraisy yang menodai kesucian Baitul Haram. Kita lihat Madinah Al-Munawwarah yang dimenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Masjid Nabawi yang berdiri
menjadi alas dan atap bagi penimba ilmu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Baghdad di era kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Terdapat Baitul Hikmah, laboratorium keilmuan dan perpustakaan umum yang berdiri atas perintah Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu, menjadi surga ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat dunia. Kita lihat bagaimana Andalusia dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad radhiyallahu anhu. Umat muslim membangun tanah Eropa, khususnya Spanyol, Cordoba dan sekitarnya, menjadi tanah yang dipenuhi dengan taman-taman indah yang menjadi pedoman keindahan taman dunia saat itu. Datang dari wilayah timur, kemudian mereka membangun jauh di sana, jauh di negeri Andalus. Maka mereka masuk ke negeri itu, kemudian membangun negeri tersebut di semua bidang, sampai saat itu Cordoba menjadi kota yang menjadi kota terbaik di dunia saat itu, dan hanya satu kota yang bisa menyainginya, yaitu kota Baghdad di negeri timur. Kita lihat bagaimana Yerusalem dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, membuka tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah tanah yang disucikan dengan Masjidil Aqsa. Kita lihat juga bagaimana Konstantinopel dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih radhiyallahu anhu, mengubah penjara kenistaan Romawi menjadi kota Islam atau Istanbul yang aman bagi bukan hanya umat muslim, namun juga seluruh masyarakat dengan keyakinan yang berbeda-beda. Ketika muslimin memasuki wilayah itu, subhanallah, dibangun oleh muslimin. Bagaimana tidak? Ketika Muhammad Al-Fatih umpamanya memutuskan untuk menjadikan Konstantinopel sebagai, setelah berhasil dibuka Konstantinopel, maka Al-Fatih naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia lihat seluruh daratan yang ada, kemudian dia bilang, ini tempat yang sangat tepat untuk menjadi ibu kota dunia. Dia saksikan Pak itu. Nah, artinya bahwa dia siap membangun negeri itu, bukan ditaklukkan kemudian disedot kayu dia pergi, tidak. Inilah keindahan Islam dengan segala penataan kotanya yang indah. Segala keindahan yang dibangun di atas tanahnya pun tidak akan berpaling dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam akan sangat memperhatikan pembangunan sebuah kota berdasarkan sudut pandang fikih dan syariat Islam. Dalam hadis yang disaksikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya di tengah. Kemudian rumah para sahabat mengelilingi masjid, termasuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh rumah itu dijamin mudah sekali mengakses ke masjid, dan itu membuat mereka sampai ke masjid. Maka kesalahan kita hari ini ketika membangun sebuah areal, sebuah lokasi perumahan umpamanya, atau sebuah perkampungan, kemudian tidak jelas di mana masjidnya. Atau masjid diletakkan di pojok yang paling jauh sehingga orang yang ada di ujung yang lain maka akan kesulitan untuk menjangkau masjid itu. Karena muslimin membuat tata kota harus juga memperhatikan sisi ibadah. Ini kemudian menjadi satu hal yang luar biasa. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Penataan kota Islami ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpusat pada pembangunan masjid menjadi prioritas utama. Karena dari masjidlah jantung batiniyah umat muslim berdetak
untuk menghidupi seluruh aspek kebutuhan lahiriah. Karenanya, berawal dari masjid, segala fasilitas-fasilitas duniawi yang mendukung kehidupan umat akan dibangun mengelilingi masjid. Ketika Nabi membangun pasar, tidak terlalu jauh dari masjid, tapi tidak mengganggu aktivitas masjid karena namanya pasar. Dan pasar itu orang dengan suara orang jual beli, mungkin suaranya meninggi, maka suara itu bisa jadi mengganggu orang yang khusyuk beribadah. Kalau kita melihat gambar Masjid Nabawi, bahkan hanya kurang lebih sebelum perluasan yang kita lihat hari ini, itu pasar itu sampai di depan pintu Babus Salam. Karena ini pasar muslimin. Dan subhanallah, mudah-mudahan itu ketika melihat masjid, aktivitas masjid, maka ada ruh yang tertanam bagi para pedagang sehingga mereka tidak berlaku curang, mereka tidak berlaku nista, tidak berlaku tipu-menipu dan seterusnya. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah masyarakat dunia yang semakin banyak, maka penataan kota, bangsa dan negara hendaknya menjadi inspirasi besar bagi seluruh pemimpin muslim dimanapun berada. Keramaian kota seperti ini mestinya kita harus banyak belajar dari bagaimana dahulu ketika negeri-negeri Islam juga memakmurkan, meramaikan kota-kota mereka. Untuk mengambil inspirasi bagaimana dahulu mereka kota menggabungkan segalanya supaya kota kita menjadi kota yang lebih religius, baik, nyaman, indah, dan menjadi kota yang istimewa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.